Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, ikhwafillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kita karunia nikmat sehat, karunia nikmat berupa umur yang disampaikan umur kita oleh Allah kepada Ramadan tahun ini. Tapi mudah-mudahan kita bermohon lagi kepada Allah, mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi Ramadan yang insya Allah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah sudah menggambarkan tentang Ramadan ini, tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, puasa yang kemudian Allah melatih kita dengan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu kita, adalah mendidik kita, mentarbiyah kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis Rasulullah juga tengah menegaskan tentang ketakwaan ini. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ternyata yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bertakwa tidak hanya terbatas oleh tempat dan waktu. Rasulullah menegaskan, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Apapun profesi kalian, dimanapun saja kalian beraktivitas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ma kunta. Kita selalu melihat bahwa apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin melakukan perbuatan yang baik, di situ hadir Allah. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya tidak diridhai oleh Allah, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah haitsu ma kunta. Seorang pedagang, seorang pebisnis akan merasa takut untuk kemudian berbuat curang dalam bisnisnya karena takut kepada Allah. Seseorang yang disumpah oleh Allah dengan atas nama Allah, dia akan takut untuk melanggarnya. Seseorang yang diamanahkan menjadi seorang pegawai akan takut kepada Allah jikalau dia tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Seorang siswa akan takut kepada Allah ketika tidak mampu kemudian berdisiplin untuk melakukan kewajibannya sebagai seorang siswa, sebagai seorang pelajar dan mahasiswa dan seterusnya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa'atbi sayyi'atal hasanah tamhuha. Ini yang penting kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Sertailah, ikutilah keburukan yang kau lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Apa jaminannya? Tamhuha, engkau akan diampuni dan dihapuskan dosamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang suci di dunia ini. Semuanya pernah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kata Rasulullah SAW, apabila kalian menyadari punya kesalahan, wa'atbi sayyi'atal hasanah, segera susul dengan kebaikan. Hari ini kita melakukan keburukan, esok kita lakukan kebaikan, begitu seterusnya, sampai kemudian Rasulullah mengatakan tamhuha, maka apa yang kalian lakukan berupa keburukan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan.
pergaulilah manusia, bergaulah kalian dengan manusia secara sosial dengan pergaulan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin Ramadan ini mendidik kita hanya menjadi seorang personal soleh secara individual, tetapi Rasulullah menginginkan kita soleh sosial. Makanya seorang manusia yang baik adalah seorang manusia khairun nas anfa'ahum linnas. Seorang manusia yang baik itu adalah orang yang bisa bermanfaat secara sosial kepada orang lain. Lisannya tidak menyakiti orang lain, gerakan tubuhnya tidak menyinggung orang lain, pikiran dan idenya tidaklah menyakiti dan menenggelamkan ide-ide orang lain, apalagi membunuh karakter orang lain. Maka kata Rasulullah SAW, wa khaliqin nas, pergaulilah manusia itu, bergaulah kalian dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan pergaulan yang baik. Tidak ada yang tersakiti di antara umat Islam, tidak ada tersakiti di antara umat manusia, apalagi sahabat-sahabatnya. Karena Rasulullah menginginkan kita bi khuluqin hasan, kita bergaul dengan masyarakat dengan karakter akhlak yang baik. Maka sesuai dengan karakter pendidikan saat ini, kita menanamkan karakter kebaikan akhlak karimah kepada anak didik kita, agar kiranya mereka bukan hanya cerdas dalam intelijensi mereka, tidak hanya menguasai rumus-rumus matematika dan apa saja, tetapi mereka yang lebih utama adalah bagaimana di dalam diri mereka tertanam akhlakul karimah. Karena ruh dari sebuah ilmu adalah akhlakul karimah. Mari tanamkan akhlakul karimah ini kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, terlebih kepada anak didik kita, sehingga mereka tercipta menjadi manusia-manusia yang unggul. Bukan hanya kecerdasan IQ mereka, intelijensi mereka, tetapi mereka unggul dalam bidang ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.